Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Di sini kita akan kembali memulai pembelajaran di semester baru. Nah, pada kali ini sebelum kita mulai, teman-teman gimana kabarnya? Haikal sama Sulaiman sehat? Alhamdulillah jika gitu. Sebelum kita mulai pada proses pembelajaran, kita berdoa dulu ya sesuai dengan keyakinan dan juga ajarannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Oke, tiada kata cukup ya dalam berdoa. Kali ini kita akan masuk nih, teman-teman. Kita akan masuk ke materi filsafat. Nah, jadi kita akan belajar tentang filsafat itu seperti apa mekanismenya, pengertian, dan juga cabang-cabang filsafat itu apa aja. Nah, kita akan belajar pada pertemuan pertama kali ini. Nah, sebelum kita lebih jauh bicara tentang filsafat, kira-kira Sulaiman atau Haikal tahu nggak filsafat ini asal-usulnya itu dari mana sih? Kenapa ada filsafat atau mungkin definisi dari filsafat itu apa? Ada yang bisa bantu Bapak? Oh, masih bingung ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi, sekarang kita akan belajar ya tentang bagaimana asal-usul dari filsafat itu sendiri. Nah, filsafat ini juga banyak loh cabang-cabangnya. Mulai dari ada filsafat pendidikan, filsafat politik, bahkan sampai filsafat agama. Nah, nanti kita akan belajar bareng-bareng. Ada berapa jenis cabang filsafat yang ada untuk kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kita sekarang akan belajar tentang filsafat itu apa aja ya. Mulai dari filsafat itu awal mulanya asal usulnya itu apa aja sih? Lalu cabang-cabang yang ada di filsafat itu apa aja? Karena kita sama-sama tahu ya bahwa filsafat itu banyak banget. Ada mulai filsafat pendidikan, filsafat politik sampai filsafat agama. Dan sebetulnya masih banyak lagi tentang filsafat-filsafat itu di cabang-cabang jenis lainnya. Nah, kita akan belajar bareng-bareng terkait itu. Oke? Nah, sekarang Bapak izin untuk share screen dulu ya tentang materi kita pada pertemuan hari ini. Oke, sudah terlihat ya? Oke, teman-teman, jadi di sini kita akan belajar tentang apa itu filsafat. Nah, filsafat ini diartikan sebagai ilmu yang mencari hakikat sesuatu. Jadi filsafat ini adalah ilmu ya. Filsafat ini adalah ilmu yang digunakan untuk mencari hakikat-hakikat sesuatu atau mencari landasan atau mencari sesuatu yang benar-benar menjadi tolak ukur dari ilmu tersebut gitu. Nah, atau secara garis singkatnya, kalau misalkan secara garis besar, kita secara garis besar dulu deh. Nah, secara garis besar, filsafat itu ada hubungannya dengan menemukan kebenaran tentang hakikat sesuatu yang ada melalui penggunaan kemampuan akal secara optimal. Nah, kebenaran yang dihasilkan oleh pemikiran filsafat adalah jawaban-jawaban dalam bentuk sebuah ide. Atau, eh, secara ringkasnya, secara singkatnya, nah filsafat itu kayak mencari makna dari sesuatu. Nah, maknanya tadi itu nanti ketemu dalam hasil berupa ide-ide atau gagasan-gagasan. Oke, Sulaiman, boleh untuk dibuka mic-nya bila mana ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Iya, mohon izin Bapak untuk bertanya. Oke, dipersilahkan. Oke, jadi secara ringkasnya itu apakah filsafat ini bisa digambarkan sebagai landasan atau pondasi dalam berpikir kita ya Pak? Iya, iya betul betul betul. Jadi secara ringkasnya filsafat itu menjadi landasan atau pondasi dalam berpikir kita. Nah, kalau menurut ini, bentar, Bapak lanjut lagi. Nah, benar tadi yang dikatakan oleh Sulaiman ya, bahwa filsafat ini tuh menjadi landasan atau pondasi berpikir kita untuk menemukan sebuah makna, menemukan sebuah jawaban dari persoalan-persoalan menggunakan filsafat tadi. Nah, kalau menurut istilah, kata filsafat ini tuh berasal dari bahasa Yunani, yang berasal dari kata philos, yang berarti senang, cinta, dan gemar, sedangkan sophia, yaitu memiliki arti hikmat, kebenaran, atau kebijaksanaan. Teman-teman, filsafat itu sebenarnya dengan rasa penuh cinta ya. Seperti kayak misalkan kita itu bertanya lagi bengong, kenapa ya kita itu harus belajar? Ngapain kita itu harus belajar capek-capek harus bangun pagi? Nah, itu tuh kita bertanya menggunakan filsafat. Menanyakan landasan kenapa ya kita harus belajar itu kenapa gitu. Jadi secara garis besar itu seperti itu.
untuk filsafat. Nah, di sini kita akan menggunakan pendapat para ahli ya, para ahli filsuf. Nah, orang yang eh, ahli di bidang filsafat itu disebutnya filsuf. Nah, kita akan mengambil kutipan dari pendapat ahli dan banyak banget sebetulnya para pendapat ahlinya filsuf-filsuf, tapi kita menggunakan dua filsuf yang benar-benar cukup terkenal dan populer, di mana ini ada kaitannya dengan guru dan anak. Nah, Pato, filsafat menurut Pato itu adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan dari kebenaran yang asli. Jadi seperti ada makna di balik sesuatu yang kita harus mencari, kita harus berpikir supaya makna kebenaran yang asli itu tuh tercapai gitu. Nah, sedangkan menurut Aristoteles, Aristoteles ini adalah murid dari Plato tadi. Plato itu adalah gurunya Aristoteles gitu. Nah, sedangkan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya itu ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan juga estetika. Jadi banyak banget ini termasuk nanti dalam cabang-cabang dari filsafat itu sendiri. Nah, seseorang filsuf atau orang-orang yang menggunakan filsafat dalam bertindak, berpikir, dan juga berkehidupan akan dipenuhi dengan cinta pada hikmat, dan orang-orang yang cinta pada hikmat itu sendiri akan selalu membela kebenaran menggunakan alur logikanya dengan bijaksana. Hmm, teman-teman tahu ya, di Indonesia itu ada orang yang disebut sebagai ahlinya filsafat, mengajar filsafat sampai S3, tahu kan ya? Atau the King of apa ya? The King of Critical. Nah, itu Bapak Rocky Gerung ya. Bapak Rocky Gerung juga berfilsafatnya sangat filsafat banget. Atau Dokter Faris, kalau tidak salah namanya ya, yang ada di YouTube, dia juga menggunakan retorika, menggunakan pengetahuan filsafat-filsafat dengan lembut, menyentuh, dan kita juga jadi paham gitu makna-makna dari senang itu apa sih, sedih itu apa sih, gitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cabang dari filsafat. Nih, teman-teman. Jadi, cabang filsafat menurut buku Filsafat Pendidikan yang terlampir di sini yang teman-teman lihat, itu banyak banget, kurang lebih ada 10 cabang filsafat. Nah, yang pertama itu ada epistemologi atau filsafatnya pengetahuan. Yang kedua adalah etika atau filsafat moral. Jadi mulai dari teman-teman bertindak, berperilaku sesuai dengan etika, nah itu juga ada makna sendiri dari filsafat itu. Terus juga ada filsafat seni atau estetika, ada metafisika, ada filsafat politik atau filsafatnya pemerintahan, filsafat agama, filsafat ilmu, filsafat pendidikan yang relevan dengan mata kuliah kita pada pagi hari ini ya. Terus juga ada filsafat hukum serta filsafat sejarah gitu teman-teman. Jadi cukup banyak banget cabang filsafat-filsafat yang memang ada untuk kita pelajari dan kita pahami secara seksama tentang bagaimana eh, sebuah siklus itu berperan, bermain. Tapi kita pada pertemuan kali ini, kita tidak akan membahas secara menyeluruh ya. Filsafat-filsafat kita hanya membahas secara teori saja, bagaimana filsafat itu berkembang dan eh, ber apa ya ya berkembang gitu, bagaimana filsafat itu kita akan belajar tentang itu. Dan yang terakhir ini pembahasan kita pada pagi hari ini adalah ini. Menurut para ahli filsafat itu memberikan berbagai pengertian tentang cabang-cabang filsafat yang dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi filsafat itu dari 10 tadi nih, 10 filsafat ini cabangnya itu dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, 6 kelompok itu nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Gitu. Jadi kurang lebih pembahasan kita pada pagi hari ini sampai sini dulu. Sebelum ditutup sama Bapak, ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Ada? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah hadir pada perkuliahan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.